Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Sedang berjumpa dengan saudara dalam program Setiap Pagi Bersama dengan Tuhan. Dan setiap pagi bersama dengan Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah kekuatan buat orang percaya, firman Tuhan adalah jawaban buat setiap orang percaya, dan firman Tuhan adalah tuntunan orang percaya agar hidup sesuai dengan kehendaknya. Apa itu kehendaknya? Mengampuni. Apa itu kehendaknya? Hidup dalam kekudusan. Apa itu kehendaknya? Menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang malam tiduran kami. Kami bangun pagi dan tidak kurang suatu apapun. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan sepanjang hari ini. Tuhan yang menjaga, menyertai, menuntun kami dengan kuasa firman-Mu. Dan firman-Mu ini boleh kami mengerti, sehingga firman-Mu ini bukan hanya menegur, mengajar kami, tetapi firman-Mu menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang susah, memberikan pengharapan bagi mereka yang putus asa, dan yang terikat terbelenggu dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya lewat kuasa firman-Mu hidup kami dalam kekudusan, dan lewat kuasa firman-Mu kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Lewat firman Tuhan kami berjumpa dengan Tuhan, dan orang yang berjumpa dengan Tuhan yang akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, selamat pagi saudara. Mari kita buka Alkitab kita, dan terambil dari Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama, kedua, dan ayatnya yang ketiga. Jadi Amsal pasal ketiga ayat 1 sampai ketiga. Tema kita hari ini adalah jangan melupakan ajaran Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah jangan melupakan ajaran Tuhan. Hai anakku, kata Alkitab, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Siapapun saudara yang hari ini berulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun. Dan kata Alkitab apa saudara? Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Biasanya kalau orang berulang tahun diucapkan panjang umur, sehat, sukacita senantiasa, dan diberkati. Iya kan saudara yang kasih dalam Tuhan? Tetapi lewat firman Tuhan ini kembali kita diingatkan di ayat yang pertama, janganlah engkau melupakan ajaranku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita Kristen sejak kecil. Ada orang yang Kristen sejak dia lahir, ada orang Kristen 1 tahun 2 tahun yang lalu, dan ada orang Kristen yang sudah lama sudah yang kasih dalam Tuhan. Tetapi persoalannya bukan kita Kristen lama atau Kristen baru, tapi persoalannya adalah apakah ajaran-ajaran firman Tuhan tetap kita lakukan sampai hari ini. Kalau saudara menatap saya berkata, apa itu pendeta ajaran firman Tuhan? Yang pertama, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam kasih. Iya kan? Kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah artinya kita jangan menyembah ilah lain, tetapi kita hanya menyembah Tuhan Allah yang hidup, hanya mengandalkan Allah yang hidup. Jadi hari ini kalau kita sedang hidup mengandalkan manusia, kita sedang hidup mengandalkan patung-patung, kita sedang hidup mengandalkan kekuatan sendiri, kita sedang hidup mengandalkan ilah-ilah lain, maka bertobatlah, karena kita punya Allah yang hidup. Karena itu andalkan Dia, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Artinya kasih kita kepada Allah. Kasih kita kepada Allah, hanya Dia Allah yang kita percayai, hanya Dia Allah yang kepadanya kita berkenan menyerahkan hidup kita, hanya Dia kepada Allah yang kita sembah, hanya Dia Allah yang kita andalkan dalam kehidupan kita, ya kan? Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih kepada manusia. Kasih kepada manusia artinya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak hidup membenci, tidak membenci saudara kita, tidak membenci orang tua kita, tidak membenci anak kita, ya kan? Tidak membenci orang yang menyakiti kita, kita mengasihi mereka. Itulah ajaran Tuhan kepada kita. Karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengerti bahwa tidak enak dihianati, saya mengerti bahwa tidak enak kita dijelekan, dijatuhkan, dikucilkan, saya mengerti tidak enak kita diasingkan, saya mengerti tidak enak kita dijahati. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab saya bilang kasihlah sesamamu, iya kan? Artinya saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah ajaran Tuhan kepada kita. Orang boleh buat sesuatu yang jahat kepada kita, maka kita hanya bisa berdoa kepada mereka dan tidak melakukan yang jahat.
itulah ajaran Tuhan. Karena itu ingat ajaran Tuhan. Yang ketiga, kasihlah diri kita. Kasih diri kita dengan arti, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan menyesali hidup. Aduh, dulu saya begini, saya begini, coba saya nggak begini. Saudara, semua yang terjadi semua atas izin Tuhan. Jangan pernah menyesali hidup, jangan pernah menyesali apa yang sudah di masa lalu, tetapi kita hidup hari ini dan hari esok untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu kasihlah diri sendiri, saudara. Jangan bawa diri kita kepada kehancuran, jangan bawa diri kita kepada dosa, jangan bawa diri kita kepada narkoba, jangan bawa diri kita kepada perzinahan, jangan bawa diri kepada hal yang merugikan, merusak, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi kasihlah diri sendiri, saudara yang kasih dalam Tuhan. Artinya dengan lewat firman Tuhan, Allah mengingatkan kepada kita kembali, ingat ajaran Tuhan, kasih Tuhan, kasih sesama, dan kasih diri kita sendiri. Dengan cara apa? Hidup senantiasa memandang Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak tahu rumah tangga saudara apa yang sedang saudara alami, saya tidak tahu pekerjaan saudara apa yang saudara alami, tapi ingatlah, selama engkau mengasihi Tuhan, selama engkau melepaskan pengampunan kepada sesamamu, tidak membenci mereka, dan selama engkau tidak meratapi nasibmu, tetapi engkau bergerak maju dengan persoalan yang ada, saya percaya Tuhan akan membuat kita hidup maju, berhasil beruntung, dan hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Buka hati kita kepada Tuhan dan lakukan yang terbaik buat Tuhan sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Hari ini kami diingatkan untuk kami tidak melupakan ajaran Tuhan, dan Tuhan mengajar kepada kami untuk kami mengasihi Allah. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami mengasihi sesama. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami mengasihi diri sendiri. Artinya mengasihi diri sendiri, tidak meratapi, tidak menyesali hidup, tetapi kami terus maju dalam tengah pergumulan masalah apapun, karena kami percaya Tuhan yang menolong membela kami, tidak membawa diri kami kepada kerusakan yang lain, kejahatan, tapi membawa kami hidup dalam kekudusan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu setiap mereka menyaksikan program pagi hari ini, di program ini ya Tuhan, kami doa dalam nama Yesus, baik itu rumah tangga, pekerjaan, karir, apapun, bahwa mereka makin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sampai jumpa dalam program berikutnya setiap pagi bersama dengan Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai kita. Haleluya. Amin.